Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Raditya Yuta Amru dengan NIM 22106060023 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu pemrograman Python untuk membuat grafik dengan library Pandas dan Matplotlib. Oke, sebelum saya masuk ke program yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang saya gunakan dalam pemrograman ini, bagaimana susunannya dari awal hingga akhir. Oke, yang pertama tentunya saya menggunakan rumus untuk memanggil Pandas dan Matplotlib dengan rumus import Pandas as pd dilanjutkan dengan from Matplotlib import pyplot as plt. Nah, kemudian kita memasukkan rumus untuk membaca file Excel seperti yang telah kita pelajari pada modul 3, yaitu percobaan Pandas. Nah, kita masukkan dengan membuat variabel. Kalau di sini saya membuat variabel dengan nama df, kemudian diisi dengan nilai atau rumus pd.read_excel dalam kurung file Excel kalian yang telah dibuat. Kalau di sini saya memasukkan nama data cacat amplang sesuai file Excel yang telah saya buat di sini. Nah, oke, selanjutnya saya akan membuat sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan data yang ada pada Excel. Nah, caranya yaitu kita akan memilah datanya, mana yang akan dijadikan sebagai sumbu X dan mana yang akan kita jadikan sebagai sumbu Y. Nah, caranya yaitu kita membuat variabel baru, bebas mau dinamain apa aja. Kalau di sini saya menamainya dengan smb_x. Nah, smb_x ini diisi dengan rumus untuk memilah data sama seperti yang telah dipelajari pada modul pembuatan Pandas, yaitu kita masukkan variabel yang berisi nilai file Excel tadi, yaitu df. Jadi kita masukkan df, lalu kita buka kurung siku, kita masukkan kata kunci yang ada pada file Excel kita. Nah, contohnya di sini ada jumlah sampel. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci jumlah sampel, maka otomatis program akan menampilkan nilai-nilai yang ada pada kolom jumlah sampel, yaitu sampel 1, sampel 2, sampai sampel 10. Nah, kemudian kita tutup kurungnya dengan kurung siku, lalu kita tulis rumus tulis, buka kurung. Kemudian untuk sumbu Y1, Y2, Y3 rumusnya sama, yaitu kita masukkan df-nya, lalu kita buka kurung siku, lalu diisi dengan kata kunci yang akan kita jadikan sebagai sumbu Y, yaitu jenis kecacatan tidak mengambang sebagai Y1, kemudian berlubang biji sebagai Y2, dan jumlah kecacatan biji sebagai Y3. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada di line 8 sampai line 10. Nah, oke, setelah kita memfilter datanya, kemudian kita lanjut untuk membuat grafiknya dengan rumus plt.plot dalam kurung kita masukkan sumbu X nya, lalu kita masukkan juga sumbu Y1 nya, lalu kita atur warnanya. Kalau di sini saya memakai warna cyan atau biru muda. Lalu line style nya kita atur dengan solid. Nah, marker itu adalah tanda, jadi ketika grafiknya nanti muncul, maka si X Y1 nya ini muncul dengan tanda plus. Kemudian labelnya saya namai dengan jenis kecacatan tidak mengambang sesuai dengan datanya. Kemudian untuk sumbu X1, Y2 dan sumbu X, Y3 sama saja seperti yang awal tadi, tinggal kita ganti warnanya, ganti markernya, dan ganti labelnya. Kemudian dilanjut dengan mengatur judul dan label pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk judulnya sesuai dengan file Excel teman-teman masing-masing. Maksudnya dengan judulnya. Kalau di sini saya mengisi judulnya dengan data kecacatan amplang, karena file Excel sendiri menjelaskan mengenai kecacatan dalam pembuatan amplang.
Kemudian X labelnya saya isi dengan sampel ke, dan Y labelnya saya isi dengan kategori kecacatan amplang. Kemudian kita membuat PLT legend. Jadi PLT legend itu berfungsi untuk menampilkan label. Nah, untuk menampilkan label ini, kalau kita nggak pakai PLT legend, maka labelnya tidak akan keluar. Kemudian kita membuat plt.grid. Grid itu artinya garis bantu. Jadi nanti ketika grafiknya kita run, maka akan muncul garis petak-petak. Nah, itu fungsi dari PLT grid. Kemudian ada plt.type layout dan plt show untuk menampilkan grafik yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita munculkan. Nah, jadi ini merupakan penampilan dari grafik yang telah saya buat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada warna cyan sebagai X1Y1, kemudian ada warna magenta sebagai X1Y2, dan warna purple sebagai X1Y3. Dengan sumbu X dari sampel 1 sampai sampel 10. Lalu pada sumbu Y-nya ada Y1, Y2, Y3, sama seperti file Excel tadi. Nah, selain kita bisa membuat grafik dengan 3 data atau dengan 3 Y, kita juga bisa membuat grafik dengan X1 dan Y-nya satu saja dengan cara seperti ini. Rumusnya sama, hanya saja di sini kita memfilter data Y-nya cukup satu kali aja. Terserah teman-teman yang mau dijadikan sumbu Y yang mana. Kalau di sini saya memakai jenis kecacatan tidak mengambang. Jadi cukup sumbu X dan sumbu Y1. Kemudian kita membuat grafiknya, yaitu saya menggunakan grafik bar. Maka kita nggak pakai PLT plot lagi, tetapi menggunakan plt.bar. Lalu diisi rumusnya sama seperti PLT plot, namun tidak ada marker dan tidak ada labelnya. Kemudian untuk PLT title sampai PLT show sama aja. Jadi kalau kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ini saya close dulu. Nah, baru saya run yang oke. Nah, maka hasil dari PLT bar seperti ini, teman-teman. Jadi ini digunakan teman-teman jika ingin menggunakan grafik yang lebih simple, lebih minimalis, dan lebih mudah, karena kita tidak perlu memfilter data sebanyak 3 kali. Nah, oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.